Mimpi saya rumah sakit ini nanti inisiasi menjadi rumah sakit Islam yang terbesar di Okuraya ini. Sekarang rumah sakit ini sudah terakreditasi ya, dengan predikat utama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya serta tempatnya yang luar biasa ini untuk ngobrol receh. Iya, Allah. Tapi bukan recehan. Amin. Kesibukan selain sebagai ketum PDM apa Pak? Sebetulnya banyak. Jadi ya. Jadi di aktif di FKUB. Oh iya. Ya, ya. Kemudian aktif di MUI sama kita, gitu. Iya. Sudah itu di ICMI, Ketua Dewan Pakar Provinsi, anggota Dewan Pakar Provinsi, di sini Ketua Dewan Pakar. Kemudian ya Muhammadiyah ini yang jadi utama. Itu berapa anggotanya, Bro? Kami itu ada 11 anggota pleno itu kan, ditambah 1 anggota dari PDA, Pimpinan Daerah Asia, jadi 12 anggota. Jadi kepemimpinan di Muhammadiyah ini yaitu kolektif kolegial. Kalau warganya berapa banyak, Bro? Warganya sampai sekarang tidak tercacah. Lah, kami tidak sampai terdata? Belum kami anukan itu. Tapi cabang dan ranting itu kami ada ranting sekitar 13 cabang ya 13. Ranting itu ada 39-an. Kurang lebih nih berapa jiwa deh warga untuk Muhammadiyah Batu Raja? Yang pastinya lebih dari 1 kursi itu. Oi. Asik. Tapi itu kan kita menjanjau kan? Karena ini Prof, untuk menghadapi pilkada. Selama ini kan ditarik ke sana, tarik kemari, Muhammadiyah ke situ, ini ke situ. Nah, apa penegasan dari Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak bermazhab, berarti tidak kemana-mana. Silakan warganya mana yang mau dipilih silakan gitu. Tapi ada di mana-mana. Tapi ada di mana-mana. Jadi sejauh ini belum ada pilihan. Kami bahwa Muhammadiyah kan bukan organisasi politik, jadi dia tidak harus berpihak ke salah satu calon atau bagaimana gitu. Artinya netral. Iya. Dia tetap berpatokan kepada gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Artinya Muhammadiyah yang berjiwa 1 kursi di DPRD Oku tidak kemana-mana, iya. Tapi ada di mana-mana. Iya. Dan siap dibawa kemana-mana. Itu individu. Individu ya. Secara organisasi memang belum. Tidak. Yang mendekati ada nggak kita? Ya mungkin dengan kalimat iming-iming deh nanti momennya kita bantu ini ada nggak? Muhammadiyah tidak bentuk seperti itu. Dia mau diiming-imingkan karena dia punya sikap kemandirian. Jadi tidak ada nanti iming-iming ini malahan Muhammadiyah bertolak yang seperti demikian. Kita punya kemampuan sendiri, makanya kita mau bagaimana menggerakkan amal usaha yang ada ini untuk bisa menghidupkan organisasi. Sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang bermartabat gitu. Benar. Karena Muhammadiyah ini kan cukup satu kudus sih, Prof. Kenapa kemarin nggak mencoba deh dipilih kemarin? Atau di pilkada deh? Dunianya bukan itu. Oh gitu. Atmosfernya beda. Emang Muhammadiyah bukannya di mana? Atmosfernya beda. Itu. Muhammadiyah tadi di mana-mana dia harus ikut semua. Iya, gitu. Dulu memang Muhammadiyah dilarang untuk ikut berpolitik, tapi sekarang silakan karena nampaknya sekarang kalau tidak ada dalam dunia politik itu Muhammadiyah akan jadi mengalami kesulitan gitu. Jadi mulai arah ke situ. Ada. Termasuk pilkada aku gitu ya. Akhirnya metu juga. Cuma bukan dengan cara santun dan baik. Ya gitu. Terus ini salah satu amal usaha, Aum Muhammadiyah. Ini rumah sakit khusus bedah. Ini rumah sakit ini ceritanya dulu punya Dr. Maulana. Dr. Maulana ini salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Oku. Dr. Maulana yang di dekat waktu itu? Iya, yang punya klinik itu. Klinik Nasda itu. Iya.
Beliau sudah lama meninggal di anaknya, kemudian anaknya menitipkan wakaf ini agar orang tuanya mendapat jariah terus dengan ini. Baru mengalir. Iya, alhamdulillah Muhammadiyah mengambil alih ini dan sekarang rumah sakit ini sudah terakreditasi ya dengan predikat utama ya. Dan pelan-pelan kita akan menjalin kerjasama karena Muhammadiyah punya jejaring ya, jejaring di rumah sakit. Insya Allah kami akan sekarang sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan sekarang kami akan menjajaki kemungkinan dengan Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi sudah ada utusan dari PDM ke Muhammadiyah Jogja karena sudah ada responnya. Hari Sabtu ini saya ingin adanya share kelola antara UMY sharing kelola. Sharing kelola artinya PDM dengan UMY sama-sama sharing kelola untuk rumah sakit ini agar rumah sakit ini menjadi besar. Betul. Mimpi saya rumah sakit ini nanti inisiasi menjadi rumah sakit Islam yang terbesar di Okuraya ini. Amin. Amin. Ini melayani berapa spesialis ini, Dok, saat ini? Saat ini kami baru, karena izin operasionalnya yang lama itu masih bedah, jadi kami rumah sakit usus bedah dulu inisiasi pertamanya. Insya Allah nanti akan berlanjut menjadi rumah sakit umum dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi nantinya, kan itu. Makanya kita perlu jejaring, perlu kerjasama untuk percepatan peningkatan. Jadi langkah pertama kami sekarang ini yaitu bagaimana percepatan BPJS. Belum kerjasama BPJS, tapi ini proses sudah. Syarat BPJS kan harus akreditasi. Benar. Nah sekarang sudah akreditasi, kemudian proses borang untuk BPJS-nya sedang digodok oleh tim. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah BPJS dan ini sudah bisa melayani untuk masyarakat yang BPJS. Artinya sekarang masih umum? Iya. Masih mahal berarti ya? mahal tapi tidak mengecewakan. Berkualitas. Iya, kan receh bukan recehan. Iya. Udah ini. Karena mungkin ini pertama di Sumsel, Prof ya? Atau di Okuraya, rumah sakit ini, bedah ini? Rumah sakit Muhammadiyah ini yang pertama. Di Sumsel? Di Sumsel, kan di tingkat kabupaten ini. Jadi rumah sakit Muhammadiyah wilayah Palembang, Sumatera Selatan ini cuma ada 2. Rumah sakit umum yang ada di Palembang dengan kemudian dengan rumah sakit bedah yang ada di sini. Itu. Makanya orang pusat gencar untuk percepatan bagaimana karena perkembangannya. Karena wilayah Sumatera Selatan ini aja yang perkembangan bidang kesehatannya agak lambat kayaknya kan itu kan. Kalau rumah sakit di Jogja tadi mungkin sudah tahu PKU Jogja bagaimana. Itu. Dan itu memang banyak support dari universitas itu ya. Karena Muhammadiyah ini kan saling support dia, saling tolong menolong. Iya, karena ini bukan punya pribadi, punya perserikatan ini kan. Jadi kami semua hibah tanah aset Muhammadiyah ini tidak ada punya pribadi, tidak bisa kita berikan kepada anak cucu kita atau kita sudah bisa masa kepengurusan, silakan yang lain mengelolanya gitu. Jadi ini atas nama Perserikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta gitu. Rumah sakit ini? Semuanya, iya. Ini. Induk ke sana berarti? Iya. Jadi kalau juga masih permasalahan di dia juga kalau ada kekurangan, ketambahan dan makanya ini kita melaporkan semuanya NIB-nya semuanya Bapak ini Jogja yang ngurus. Jadi bukan nama pribadi tapi nama organisasi ya? Iya, sama untuk nanti bergantian pengurus tetap punya organisasi. Iya, betul organisasi. Itu kelebihan dengan teman-teman yang lain yang punya misalnya pribadi punya kiai atau punya apa ya. Kalau kita nggak ada yang punya pribadi gitu. Takutnya nanti Prof itu kan sudah maju berkembang, ternyata dia menghaki kan banyak Dok nih. Berkembang, ya kan? Sampai waktu digugat lah, mungkin atas nama waris, apa kayak itu kan? Nggak ada. Jadi akad hibahnya sudah selesai atas nama Perserikatan, kebetulan Pak Iqbal yang salah satu warga Muhammadiyah juga,
yang anunya itu nggak ada satupun atas nama pribadi. Semuanya atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Ini operasinya mulai kapan, Prof? Waktu launching kemarin tanggal 28 ya, mulai. Oh, yang waktu itu Launching Pak PJ itu ya? Iya, Pak PJ ada dari pusat juga datang, itu kan sebagai bentuk mereka. Nah, ini mereka melihat sendiri kan kondisinya. Insya Allah nanti ada tim lagi dari Jogja akan melihat bagaimana untuk mereka evaluasi untuk pengembangan ke depannya gitu. Artinya ini sekarang melayani bedah apa aja dok di sini dok? Ini Prof. Nah, sekarang bedah umum ya, tapi sekarang kita akan menjurus kepada bedah ortopedi dan urologi nantinya. Iya, kita alatnya ada. Lengkap. Alat untuk ortopedinya, bedah ortopedinya ada. Tinggal kita kerjasama dengan itulah ada Muhammadiyah kan ada kalau dokternya dari Rumah Sakit Muhammadiyah kan ada. Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah Palembang kan ada Dr. Rizal itu kan dokter ortopedi. Kalau memang ada yang dia bisa kita panggil ke sini kalau memang ada yang memerlukan ortopedi gitu. Terus dokter yang standby di sini dokter siapa dok? Di sini dokter bedahnya ada dokter Pedro yang dari UMP dengan standby sini dengan Dodi. Dokter Dodi. Dokter Dodi, kemudian anestesinya Dokter Edi Darwis. Jadi khusus untuk bedah tulang dok ya, ortopedi dok ya? Ya itu kalau kedepannya kita ada, jadi spesialis lagi itu, bedah tulang, bedah ortopedi, bedah urologi yang Karena mahal, Prof. Iya, karena kita punya alat. Itu. Jadi daripada orang berobat di Palembang, kalau mau berobat ke sini ortopedi, kita yang datangkan dokternya aja ke sini. Kabupaten Lampung ini apakah cuma Muhammadiyah sendiri yang punya ortopedi? Iya, nggak ada. Berarti rumah sakit lain belum ada? Belum ada. Ortopedi belum ada. Dok? Iya. Ketimbang rumah sakit lain? Iya. Iya. Iya terus. Oh sejauh ini sejak diresmikan oleh Pak PJ waktu itu udah berapa pasien? Saya lihat ada ini kita baru tahap awal karena tahap awal. Tapi ada kecenderungan meningkat itu kan, kecenderungan meningkat dengan apalagi sekarang kami kemarin baru ngangkat direktur baru kan, yang alumni Universitas Muhammadiyah Jogja, Ibu Sri, Ibu Susi. Yang cuti itu ya? Yang kering melahirkan? Ya, itu sudah kan dia akan melahirkan, kami ganti dengan Bu Susi, jadi dia mudah-mudahan dengan kepemimpinan dia ke depan ini akan lebih lagi. Gitu kan. Diganti apa digantikan sementara? Karena dia hamil dan terima P3K, jadi jadi dia mengundurkan diri. Jadi kalau teman-teman warga masyarakat yang ingin berobat dari jauh-jauh ke Palembang, yang kita rumah sakit Islam ini kan satu-satunya rumah sakit Islam yang usah jauh-jauh ke sini aja gitu. Itu. Tapi mungkin nunggu ini dulu, Prof, nunggu kerjasama dengan BPJS. Iya, itu yang mau percepatan itu. Insya Allah. Target kapan, Prof? Target kapan nih? Paling tidak akhir tahun ini harus karena kami sudah akreditasi dan sekarang sudah ngisi borang itu. B, C akreditasinya? Bukan kayak perguruan tinggi, ada ya. Dia ada paripurna yang paling tinggi kan, ada utama. Kalau kita ini utama. Pegawai wartawan itu. Itu. Oh gitu Prof ya? Ya. Oh jadi target tahun ini selesai Prof ya? Iya. Nah bedanya dengan sekarang nanti dengan terakreditasi apa itu Prof? Kalau terakreditasi kan semuanya kan terukur ya itu kan kayak alatnya, kemudian harus dikalibrasi, sudah itu tempat ruangnya harus punya persyaratan itu kan. Mereka memang jeli, dan badan lembaga akreditasi rumah sakit ini nggak bisa namanya manusia kan, itu kan nyawa. Mereka akan terus agak ketat gitu. Akreditasi sekarang, jadi sekarang sudah Prof ya? Sudah.
Oh, jangan sampai nanti dikatakan rumah sakit abal-abal loh, Prof. Oh, iya. Iya kan? Muhammadiyah punya komitmen untuk itu kan, dan sudah tahu orang bagaimana brand dari Iya, rumah benar. sakit Muhammadiyah. Kita sudah kerja, capek, ternyata dikatakan rumah sakit abal-abal. Pertama, belum ada izin nih. Ya kan pernah salah satu rumah sakit di Batu Raja yang dihebohkan karena inilah gitu kan, sampai di demo karena itu. Iya. Mereka berdiri dulu tapi ngurus izinnya terlambat nyusul. Iya. Tapi sekarang kayaknya sudah deh. Nanti kita kesana juga nanti. Apakah benar ada izin atau belum gitu kan? Iya kan? Iya kerja. Oke, sekarang jam bukanya jam berapa nih, Prof? Untuk Kita 24 jam. Tapi karena ini masih katanya tadi kan belum bekerja sama dengan BPJS, jadi memang pasien-pasien yang umum yang memang tidak BPJS yang dialurkan ke sini baru kita operasi. Dan kita ada punya dokter umum kan, periksa dulu, kemudian baru dokter bedahnya datang gitu. kalau boleh nih, Dek. Ininya berapa? Investasinya gitu, Prof. Oh, ini saya nggak paham. Estimasi deh. Nggak, Karena ini kan hibah, wakaf orang. Ya kan kalau saya lihat wakaf orang ini 6 miliaran lebih ini wakafannya itu. Saya aja kalau mau wakaf itu nggak sanggup saya gitu kan. Orang-orang tertentu yang bisa mewakafkan nilai sampai miliar-miliaran itu. 6 miliar? Iya. Gedung plus peralatan? Peralatan, gedung, tanah, ini semuanya ya. Wow, 6 miliar. Sampai alat. 6 miliar cukup untuk satu partai ya? Kursi. Itu kursi, sorry. Jadi target ke depan akan menjadi rumah sakit terbesar, Prof. Insya Allah, itulah sudah saya sampaikan. Karena gini, ada potensi untuk pengembangan rumah sakit ini. Karena berapa kabupaten, ya, seperti Wawai Kanan, Oku Selatan, Oku Timur, Muara Enim sebagian, ini kalau berobat kan rujukan ke Bener, Batu Raja. Batu Raja. Itu ya. Nah, kita ngapa nggak ini yang kita ambil, ya, potensi pasar ini yang kita ambil gitu kan itu. Dan rumah sakit Islam ini baru ini yang ada. Di Batu Raja. Dulu pernah ada mau dibuat rumah sakit Islam yang Unbarah dulu kan, kampus A dulu, tapi nyatanya nggak jalan. Ini mudah-mudahan ini insya Allah akan berkembang itu. Jadi rumah sakit Muhammadiyah ya yang ada di kabupaten yang terbesar mungkin di Sumatera Selatan. Benar. Target untuk maju tahun berapa kira-kira, Prof? Berapa tahun deh? Tahun. Iya, target. Wah, kita nggak bisa ada target itu. Sekarang jalan aja dulu. Target yang awal ini kita bagaimana ini BPJS. Inisiasi inilah nanti yang akan kita sudah BPJS, kita akan presentasi ke pusat, presentasikan ini bagaimana ini pengembangan ke depannya. Biar orang pusat yang nanti yang berpikir. Oh, gitu ya. Jadi nanti kerjasama dengan BPJS OKU atau pusat atau Prabu Muli? Prabu Muli kalau sini kan, kalau Oku ini kan Prabu Muli induknya kan anunya, tapi tetap kerjasama sini. Peluang penyerapan tenaga kerjanya seperti apa, Prof, ke depannya? Untuk tenaga-tenaga medisnya, apakah ambil dari alumni kesehatan di OKU atau dari Muhammadiyah? Atau dari luar ya? Dijajah orang deh misalnya deh. Kita jadi penonton, kan gitu saya bilang, Prof? Enggak. Semuanya kita dari sini ya, Ma. Tapi memang banyak alumni kami, terutama kedokteran itu dari Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Palembang, kedokteran Muhammadiyah Palembang, kedokteran Muhammadiyah Jogja, yang dokter umumnya ya, itu. Karena jangan sampai kita buat usaha di Batu Raja, tetapi untuk tenaga kerja penyerapannya dari luar. Kayak di Ulu, Oga, di mana kan sangat minim gitu loh. Tapi bukan nyalakan, Prof. Karena memang kualitas SDM-nya minim gitu kan. Tapi kami lihat kan di Batu Raja banyak ada sekolah stikers itu kan, yang kesehatan, depkes itu kan banyak. Artinya tidak salahnya untuk mengambil mereka. Betul. Kami juga ada kerjasama dengan Institut Kesehatan Muhammadiyah Palembang. Jadi alumni institut yang bagus, yang nilai bagus, tapi berasal dari OKU, itu insya Allah akan diserap di sini. Sudah atau belum? Sudah ada MOU-nya itu. Waktu launching kemarin ada MOU antara rumah sakit dengan Institut Kesehatan SDM ya, Prof? Iya, menyangkut SDM.